Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi kaitannya dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Gusti Allah untuk senang ke istiqomah, demen tuh senang begini, senang istiqomah. Insyaallah walawis taqomu. Nah, itu kalau kita ini mau beristiqomah, dalam Al-Qur'an tuh ada 2 ayat yang memberi gambaran bagaimana kita ini istimewanya istiqomah. Tapi istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah nih, bapak-bapak itu biasa istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Kalau beritu di luar rumah, bapak-bapak berani gitu. Jadi bukan istiqomah itu ajeg, makanya kan ajeg, konsisten. Makanya kan ada hadis ya, Abdulul amali adwamuha wa ingkola, kan sebagus-bagus amal seseorang itu adwamuha, langgeng istiqomah, wa ingkola senajano amal niku titik nopo malah kalau sedikit sholat malam, jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja rutin. Rakaatainil fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kan 2 rakaat di waktu fajar, maka itu lebih istimewa daripada dunia dengan segala isinya. Ning angel ya nggih, angel ya, angel. Makanya dulu di masjid ini tuh ada setiap malam Jumat itu masih ada pondok, itu dirutinkan, anak santri wajib. Wah, ada yang protes, kok sholat sunnah diwajibkan? Wajib menurut aturan pondok. Supaya kita melatih diri ya untuk mau sholat malam. Nah, kita teruskan malih nggih. Kemarin minggu yang lalu saya memang mengulangi masalah iman itu supaya betul-betul kita belajar kokoh keimanan kita pada Gusti Allah ini. Ayat yang berhubung walakinnal birra, kan itu man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi. Nah itu. Nah, yang penting ini sekarang malaikat sudah kitab. Nah, beriman kepada kitab suci juga begitu ya. Kitab suci yang terakhir saja ya yang wajib diimani dan dipraktekkan. Jadi iman itu, jadi amantu bil kitabi, kula leres-leres ati kula yo yakin. Nah, kula ya berupaya untuk menindakake, karena iman itu unsurnya ada 3, tasdikun, ikrarun, wa af'alun, itu sami. Makanya pun gemampang niteni kitab suci, monggo kita belajar. Yang terakhir ini yang harus kita praktekkan. Yang sebelum-sebelumnya hanya cukup meyakini kalau Gusti Allah itu pernah menurunkan Zabur, pernah menurunkan Taurat, pernah menurunkan Injil. Nah, sekarang tinggal Al-Qur'an. Semua apa yang sudah dijelaskan oleh kitab sebelumnya itu semuanya dirangkum di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an merupakan jami'u min wan nabiyina, juga beriman kepada para nabi. Ya, nabi itu banyak jumlahnya, Bu. Ada yang di atas 100, tetapi rasul itu hanya 25 rasul, nabi dan rasul. Wa batal malah lan purun itu mau
atau memberikan harta ala hubbihi. Jadi harta yang kita cintai, Bu, memang abad lantanul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun dalam surat Ali Imran nanti. Ini sama dengan ini. Jadi ada dua ayat kalau memberi harta. Jadi ala hubbihi itu harta yang kita senangi, ya, punantos memberi sesuatu kepada yang lain itu. Dalam surat Al-Baqarah itu ada berapa? Ada 3 ayat yang menunjukkan 265 nanti di belakang juga ada yang harta yang kita berikan itu harta yang uang juga begitu. Kalau bisa itu yang masukkan ke kota itu jangan uang yang sobek, yang lecet, ya. Cari yang gres, ya. Yang masih kenceng, ya, belum lungset, belum lungset. Dawil untuk siapa dulu kita memberi itu, ya tidak jauh-jauh dawil kurba. Minggu yang lalu saya juga sudah menyinggung, dalam satu keluarga itu mesti ada yang ekonominya lebih, ya. Ya, dalam satu boyot, satu bongkolan keluarga itu al qurobati tegasnya saudara dekat. Jadi pun ngantos orang yang kurang mampu dari saudara kita malu untuk bersilaturahim kepada saudaranya yang sudah mampu. Jangan ada tamu dari desa paling arep jalu opo, paling arep mutang opo, pun ngantos ngoten nggih. Monggo di ini. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, anak ya, orang-orang miskin, wabnas sabil dan orang dalam perjalanan, wasailinya dan orang yang minta-minta, saya ini. Wapir rikob dan dulu itu masih ada hamba sahaya, ya, memerdekakan hamba sahaya atau memerdekakan tawanan. Jadi dalam Islam itu boleh, ya, musuh itu ditawan tuh boleh, ya. Tetapi lebih istimewa lagi kalau kita bisa membebaskan dari tawanan itu. Makanya dalam Islam itu tidak pernah ada penjara, tawanan perang itu gak ada. Gak seperti di Amerika itu yang sangat terkenal tuh Albatros apa. Wa aqamas sholata wa ataz zakata, nah itu. Wa aqamalan jumenengaken, ini jumenengaken. Jadi bukan hanya mengerjakan, memang ajeg jumeneng itu ya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa yang paling pas? Mendirikan. Nah, padahal bukan mendirikan, itu ya memang setelah mau menjalankan secara istiqomah jejegno. Makanya kalau bahasa Jawa kuno waktu kula belajar ngaji di Pondok Sien, jejegno salat, jejegno salat. Jadi salat itu memang harus disempurnakan secara bahkan setelah ayat ini ada ayat yang menjelaskan kaya apa salat yang jejeg itu kan wastainu bisobri wasolati wa inalaha ila alal khosyiin khusyu, ya. Dohiron pi ruknin wa syartin, ya. Wa qalbuhu hudurul qalbi pillah. Orang khusyuk itu syaratnya hudulul qalbi pillah, hadirnya hati kita pada Gusti Allah. Makanya kalau ulama tasawuf yang ekstrim sajane pangeranmu sopo, nah, ya pangeranmu yang kamu ingat waktu sholat itu saja nih. Ujung-ujungnya sing jenenge pangeran kita itu ya, nah, itu makanya perlu ditoto. Bismillah. Alhamdulillah, kehusuan itu monggo dipelajari. Husu itu kados nopo? Dalam surat Toha ayat 14. Gambaran yang sholat husu itu dalam surat Toha ayat 14. Itu. Inani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sholat itu iling nang Gusti Allah. Yaitu sinten Gusti Allah itu ya nanti kita pelajari bersama. Apa bedanya nama Gusti Allah setelah disaksikan dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan kata Allah yang sudah beredar juga di kalangan bahasa Arab saat itu sebelum dikokohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ono bedane.
Allahu Rabbuna wa Rabbukumnya itu gimana? Ya itu ya diupayakanlah suatu ketika kita juga harus ngerteni mosok jadi ojo sampai ngerteni jenenge tok, sing duwe jeneng ya harus dingerteni, dingertosi, dimingertosi. Salat itu ya wa ataz zakata. Nah ini jadi mengeluarkan zakat. Zakat ini al-mafruḍah, ini mengeluarkan harta yang hukumnya wajib. Sedangkan wama qablahu pitatawu, sedangkan ayat sebelumnya menjelaskan tentang wa atal mala di atas ya Pak, wa atal mala ala hubbihi, ya itu di sini wa ataz zakah, wa atal mala ala hubbihi hukumnya sunnah ya, apa saja. Makanya minggu yang lalu sudah saya sampaikan sebaiknya sekalipun belum sampai nisab zakat, nah, kita upayakan dicuil wa mimma razaqnahum yunfikun, dicuil. Nah itu. Jadi wa atal mala ala hubbihi itu ini sifatnya masih belum mafruḍah, masih sunnah ya. Oleh duit 1 juta cuil 100 atau ya kabotan 100 ya 2,5%-nya apa 20.000 ya. Kalau 2,5% kan 25.000, dicuil di ini dulu. Ada yang disiplin. Dulu saya punya guru yang disiplin, di rumahnya tuh ada kotak khusus. Jadi dia sudah dapat apa saja mesti dicuil, masukkan ke kotaknya. Setiap bulan dibuka, di damel sodakoh. Ya. Tiang-tiang sien niku kados ngoten niku niteni ben amal niku boten kelindran, boten niku. Itu kalau tiang sien. Kadang-kadang kita sekarang ini maka tiang desa niku ini panen, kadang-kadang tonggone ya didum. Nah, itu kalau panen disi itu apa istilahnya ngenyari. Nah, kalau gadah barokah kalau gadah tanaman tubuh. Tapi kalau gadah gaji berapa saja masuk rekening itu kaya gak ini, kaya kurang terus. Karena rekeningnya disudoh terus. Makanya perlu kita monggo sami-sami. Makanya sekarang ini ada upaya ASN yang wajib sudah kena nisab zakat, potong langsung oleh bendahara gaji yang membuat daftar gaji. Ada yang protes, ada yang setuju. Nah, kemarin hari Senin ya saya mendiskusikan dengan Basnas ya teorinya Abu Bakar itu memaksa orang yang sudah punya wajib zakat tidak membayar zakat sampai diperangi. Zakat itu urusannya pribadi, kok lembaga yang ngatur. Nah, padahal zakat itu memang harus lembaga yang ngatur, nggak boleh perorangan. Monggo biar berkah ya. Jadi kalau yang atas itu wa atal mala ini sifatnya yang sunnah yang belum masuk kategori nasabun, kalau kita ini ya harus berbagi lah. Care bahasa Maduranya kan, care itu peduli, kepedulian sesama itu penting. Wal maupuna bi ahdihim ida ahadu. Nah ini wal maupuna lan tiang-tiang ingkang podo nohoni bi'adihim kalawan janjine si maupun, humnya itu kepada maupun itu. Orang-orang kalau sudah berjanji ya nohoni itu ya tunaikan dengan baik ya. Ida ahadu tatkala mereka itu sudah berjanji kepada siapa? Allah marang Gusti Allah awin nasa utawa kepada sesama manusia. Makanya janji itu berat juga Bu, pun gampang-gampang janji. Sampai Rasulullah mengatakan al wa'du dainun ya, janji itu utang. Nah, itu wajib dipenuhi, ditunaikan secara baik kalau kita sudah berjanji. Bahkan ada kaparotnya juga. Wasobirina, nah pil ba'sa'i wadorro'i wahinal ba's wasobirina lan tiang ingkang podo sabar.
Siar sabar niku ya tiang ingkang gak tahu ngresulo. Gampangane sabar itu kebalikannya ngresulo. Jadi gampangane niteni tiang sabar boten niku panjenengan seneng ngresulo napa boten. Kalau ngresulo berarti memang pancene durung diwehi rizki sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Gusti Allah itu menyertai tiang-tiang ingkang dalam kondisi apa kita harus bersabar? Fil ba'sa'i. Ba'sa itu syiddatil fakri, tafsirannya ba'sa itu. Ing dalam kondisi melarat. Nah, sudah melarat ada ratnya lagi. Melarat temenan, ya. Tapi insya Allah kalau sekarang ini kayak melarat temenan itu kados-kadose boten wonten ya. Sebab dalam teori kehidupan sosial itu kalau ada negara, ada tatanan kekuasaan negara, maka negara itu punya kewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya. Makanya Undang-Undang 45 itu sudah luar biasa sebetulnya. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar ya ditanggung oleh negara. Nah, makanya sekarang alhamdulillah negaranya semakin makmur, maka rakyatnya juga akan semakin ya jaminan sosial. Jadi bukan bantuan, saya tidak setuju itu kalau negara memberikan bantuan, tanggung jawabnya kok bantuan. Jadi rakyat yang kondisinya makanya sekarang ada klasifikasi kan, ada yang di bawah garis kemiskinan, ada yang miskin di bawah garis kemiskinan. KPM kita berapa Bu sekarang? Kebutuhan pokok minimumnya itu. Lah ini kalau sudah KPM mestinya Pak Lurah nih, Pak Lurah Kholil ini ngertiin berapa KPM-nya Kota Surabaya ini. Nah KPM beda dengan UMR Bu, jadi jangan disamakan KPM dengan kebutuhan pokok minimum per keluarga itu berapa. Nah ukuran fakir miskin itu bukan ukuran orang yang tidak berpendapatan. Fakir miskin itu berpendapatan, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya itu. Kecuali karena salah manajemen. Punya pendapatan tapi salah manajemen, boros semuanya kan istilahnya. Makanya dalam Islam itu ada namanya awaridul syahsyah. Orang yang dibatasi tingkat tasarruf atau tasarruf itu membelanjakan hartanya itu dibatasi. Karena apa? Satu sapi orang boros. Nah, ngapunten ibu-ibu, ini ada hadis apa teman tangganya ya, wallahu a'lam. Tapi dibahas di kitab-kitab itu. Mengapa bapak-bapak kalau melihat calon istri cukup melihat wajah dan telapak tangan? Kan yang dibolehkan itu melihat wajah dan telapak tangan. Konon wajah dan telapak tangan itu bisa mengukur apakah ibu-ibu ini kategori boros apa tidak katanya. Ya, ngapunten Bu, itu leres botennya ke wallahu a'lam. Jadi kalau terangannya itu angel gandengane, oh berarti rada boros. Tapi kalau angel gandengane wajah juga begitu katanya. Ada itu, tapi kitab itu biasanya hanya dibaca di pondok-pondok saja. Nah, jadi mulai dari alisnya, bulu matanya, kemudian lebar matanya, tinggi tinggi itunya hidung, kemudian lebar tipisnya bibir dan mulutnya itu kita menjelaskan, tapi biasanya nggak tahu diwaca untuk umum lah gitu. Yo kalau itu kan berdasarkan ini saja itu berapa semacam semacam survei ya, tapi contohnya seperti head ya. Kalau di kitab-kitab fikih wanita-wanita Timur Tengah tuh headnya tuh 9 tahun. Contohnya. Ternyata kalau sudah wanita Nusantara itu minimal 13 tahun. Jarang yang hampir tidak ada yang 9 tahun sudah head. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi
tidak selamanya indikator itu cocok dengan aslinya, hanya sekedar. Tapi ada rambu-rambu mengapa Islam ini cukup melihat wajah dan dua telapak tangan kalau mau dilamar. Gak perlu lihat semuanya, wajahnya dan boleh. Ternyata dari wajah dengan telapak tangan itu juga bisa menggambarkan bagaimana konstruksi. Wah, ini lahir dohiron wabatinannya, konstruksinya, katanya. Tapi saya milih istri ya dipilihkan, jadi ya terima apa anane ya sama-sama. Penting sama-sama. Makanya orang dulu kan terima apa anane bu nggih, nerima apa anane dijodohno alhamdulillah. Bil ba'sa'i, yaitu dalam kondisi sabar ketika kita menghadapi memang paling berat ujian, kurang secara materi itu memang paling berat. Sampai ada pepatah Arab, al-pakru yaksipu kula aibin, ya. Orang fakir itu kadang-kadang membuka semua aib itu mau mau silaturahim dengan saudara yang kaya izin, yaitu mau ketemu temannya yaitu izin. Jadi ada mindernya lah, yaitu minder. Makanya sekarang ini kita merdekakan dengan ilmu. Ya, saya yakin kalau semuanya dengan ilmu itu bisa merubah nasib seseorang. Ya, yang bisa merubah nasib itu bukan karena nasab, bukan karena harta, tapi ilmu. Al ilmu, katanya Sayyidina Ali itu, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang merawat kamu. Sedangkan al malu anta tahrusu. Sementara kalau kamu ngumpul-ngumpul bondo dunyalah yang yang akan kamu rawat, direpotkan. Tetapi dengan semakin banyak ilmu, maka semakin banyak yang menjaga kamu. Al ilmu yahrusuka, al malu anta tahrusu. Itu. Kalau harta itu kamu yang akan merawat, tetapi kalau ilmulah yang akan merawat kamu. Yahrusuka, merawat kepada kamu. Itu. Doro itu ya al marodi, tegese sabar ketika menghadapi penyakit, menghadapi musibah, menghadapi segala sesuatu yang menyusahkan. Doro itu yang menyusahkan, bahasa Jawanya ya kemelaratan, yang menyusahkan. Wahinal ba's, begitu juga ketika kondisi dalam berperang. Wah itu. Ya, wahinal ba's itu waktune perang. Waktu syiddatil qitali fisabilillah, yaitu di tengah-tengah bangetnya perang di jalan Allah. Jadi ada kemungkinan ya, contohnya dunia pernah ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Mudah-mudahan jangan sampai ada perang dunia ketiga. Nauzubillah. Sengsaranya akibat perang itu masya Allah, seperti kita lihat di Afrika itu, yang berperang saudara berkelanjutan kayak Nicaragua Somalia. Bayangkan kita lihat di TV itu kan, masya Allah. Bagaimana Pak Afghanistan, itu perang. Makanya kita berupaya pun ngantos punya pikiran cengkre, ya cengkre dimanage secara kolektif itu akan menjadi gelut itu. Perang ada konflik horizontal, nauzubillah min zalik. Ya, nah itu pun ngantos nggih, menyengsarakan. Dan perang itu tidak hanya satu generasi, itu bisa 2-3 generasi itu akibatnya. Konon kita sendiri akibat berlama kita perang melawan penjajah, sehingga melahirlah generasi inferior, katanya presiden kita ini, generasi yang rendah diri. Nah, itu banyak perang itunya itu. Ya, makanya Islam diberi ini supaya kalau kondisi perang ini betul-betul bisa tangguh, bisa kokoh, bisa keker. Ya, makanya muncullah
ilmu kadigdayan, kesakten, wah luar biasa ini. Perang tanah apa? Perangnya istilah Jawa sing bagus tuh. Ngelurug tanpa bolo, nggih. Sugih tanpa bondo, nggih. Terus satu lagi apa? Menang tanpa ngasor, nggih. Kan ada pepatah Jawa yang cukup ideal itu. Ngelurug tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Masa mboten mirang ibu-ibu nggih? Ya, sesantinya perangnya wong Jawa ini luar biasa. Nah, mengapa Al-Quran banyak juga menjelaskan tentang ayat perang? Memang ketika Al-Quran diturunkan, kabilah-kabilah di Timur Tengah itu senangnya geger, podok kabilah itu. Nah, itu dulu. Makanya Rasulullah datang itu untuk mendamaikan, menjadikan orang Arab berbudaya, berakhlak, sehingga dengan budaya dan akhlak akhirnya bisa mengkikis konflik-konflik itu. Ya. Pernah di kita ini diuji juga kan beberapa serentetan konflik Sambas dulu orang Dayak dengan orang Madura. Wah, itu mengerikan juga itu. Ya, terus makanya sampailah anak dengan perang itu bisa menaruh dendam. Makanya orang-orang kayak Nelson Mandela itu jarang di dunia itu kan. Dia dikuyok-kuyok oleh musuhnya sekian lama, di penjara macam-macam, tapi bisa memberi maaf. Nah, itu Nelson Mandela. Pernah dengar Pak nggih, Nelson Mandela itu pernah jadi presiden mana Pak? Afrika Selatan. Afrika Selatan itu negara yang sampai zaman modern pun dia memberlakukan apartheid dulu. Ya memang dominasi hegemoni kulit putih dengan kulit hitam di Afrika itu ya luar biasa. Ya. Dan di kita alhamdulillah ya, kita ini kan tidak hitam, tidak putih, coklat. Jadi alhamdulillah. Nah, kalau kondisi naudzubillah lah, udah sampai lah pun ngantos terjadi perang dunia lah. Makanya mari kita ini sebarkan, tanamkan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada generasi kita ini. Dalam rumah tangga juga begitu. Coba katanya penelitian di Amerika pernah dimuat juga itu dulu di koran Surya tahun berapa itu. Jadi rumah tangga orang yang sering geger biasanya rezekinya itu jarang betah di rumah itu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu tolong berhentilah kalau yang geger dengan suaminya, geger dengan istrinya itu Pak ya, biar rezekinya itu awet di rumah. Konon berpengaruh juga kan. Ada penelitian di Amerika itu bagi orang-orang yang punya jiwanya ini distabil, jadi selalu labil, emosinya tahu-tahu tidak ya Tuhan nafsul mutmainnah itu konon ternyata berpengaruh juga terhadap rizkinya, terhadap kehidupan keluarganya. Maka muncullah namanya istilah broken home. Broken home, apa broken home? Anak-anak yang tersiksa gara-gara di rumahnya terjadi malapetaka, perang terus. Makanya Rasulullah begitu perang Badar itu sebagai simbol kemenangan, begitu sampai ke Mekah ya, ke Madinah, Nabi memberi fatwa perang yang kita lakukan itu belum apa-apanya. Yang paling berat itu adalah jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Jadi kalau kita mau sabar fil ba'sa wadoro wa hinal ba's ulaika utawi kono mengkono tiang-tiang sing sabirin ya, mufuna bi ahdihim, terus ke atas itu ulaiknya itu Bu. Dari mulai wa atal mala ala hubbihi man amana billah itu ke situ semua itu ulaiknya itu mengkono al mausuna bima zukira. Al-mausupuna yaitu tiang-tiang kang angsal penyipatan nopo ingkang sampun den tuturaken di awal niku, mulai dari
man amana billahi wal yaumil akhiri wa malaikati wal kitabi wan nabi wa tal malaul. Itu kembalinya ke sana ulaik itu. Tiang-tiang ingkang kados ngoten niku aladina iku tiang-tiang sodaku kang padha tumemen beneraken percaya saestu yaitu pi imanihim ing dalam imane tiang-tiang si amanah billah dan seterusnya itu ya itu kados ngoten niku cara memahaminya tuh. Itu aladina sodaku tegese tiang-tiang ini jangan uang-uang karena tiang sae ya kita nyebutnya tiang-tiang ingkang podo beneraken podo tumemen podo tumancep. Nah yang lebih pas itu podo tumancep pi imanihim ing dalam imanipun si al ulaik ya. Mereka itu adalah siapa? Awidi aibiri, yaitu tiang-tiang sing oleh bagus ya. Penyebutannya yang tiang bagus nih ke tiang bir ya. Wa ulaika lain kono lan di samping ulaik itu sodaku juga wa ulaika humul muttaqun wa ulaika lan kono mengkono si Allah mulai dari man amanah bu itunya itu kembalinya wa ulaika kono mengkono tiang-tiang sing sodaku hum utawi si aladina iku al muttaquna tiang-tiang ingkang sampun diarani podo takwa al muttaqun. Nah itu tiang-tiang ingkang podo takwa Allah marang Gusti Allah. Lah ngoten monggo. Jadi indikator takwa itu kan jelas tuh. Satu, mulai iman kepada Allahnya betul, iman kepada hari akhirnya betul, iman ke malaikatnya tertoto, iman kepada kitab sucinya gitu, iman kepada para nabi. Mau bersodakoh dalam kondisi apapun sekalipun belum mempunyai kewajiban nisab, apalagi sudah nisab. Mau berbagi kepada saudara dekatnya, kepada anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan ya diwelasi. Kados kula niki alhamdulillah nih oleh ibu-ibu pagi-pagi sudah dibuatkan minuman jahe Pak, karena kula ini kategori musafir mungkin Bu nggih. Ngatur suwun Bu nggih. Nah, tiang musafir disukani wedang jahe. Alhamdulillah. Manten niki nyediano sarapane ngoten Bu nggih. Jadi wab musafir dulu memang musafir itu betul-betul masakoh. Makanya musafir kit'atun minal adab katanya. Al musafiru kit'atun minal adab. Bepergian itu sedikit bagian dari penyiksaan. Artinya memang soro capek. Walaupun bawa kendaraan sendiri Pak, ya soro Pak. Makanya kalau orang mau silaturahim jauh itu istimewanya kan di situ. Tapi niatnya pun niat rekreasi Pak, niatnya silaturahim. Perkara di samping silaturahim umpamanya rekreasi, monggo. Tapi utomonya itu apa? Niatnya silaturahim. Supaya apa? Supaya saged diruksoh. Salatnya kena dijama dan dikosor kan. Kalau puasa ya kena batal no. Ya enggak mekso. Kalau musafir beneran, makanya musafir itu niati sing sae. Gimana kalau niatnya rekreasi? Ya niatnya tadabur ya. Pun niat seneng tadabur, lihat batu, kan ada taman bunga, ada taman sakura, ada agrowisata, niatnya tadabur, mensyukuri karunia keindahan alam. Jadi sehingga kan ya Jamal, ya Kamal kan katanya itu siapa? Buya Hamka itu. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, ya Jamal, wahai zat yang maha indah, ya Kamal, wahai zat yang maha sempurna, sungguh ciptaanmu luar biasa. Makanya relaksasi itu bagian juga dari agama.
hiburan, itu relaksasi. Yang tidak dibenarkan itu kalau kita melakukan praktek-praktek maksiat. Relaksasinya namanya ke diskotik, nggak boleh, Bang, nggih. Kemana ke kafe, ya. Tuh, upayakan. Jadi niat bepergian juga harus ada nilai silaturahimnya, ada nilai tadaburnya, ada nilai riwayat tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ada nilai tapakurnya, supaya ketika kita melakukan perjalanan itu ya bisa mendapat rukso, sehingga capeknya ini bisa terobati. Ngomong macet lagi, waduh, kadang-kadang kayak wingi itu dari Bundaran sampai Taman Pelangi itu 2 jam tersiksa gara-gara demo macet 2 jam itu. Aduh, itu sampai kebelet pipis itu ya opo iki ya repot kan. Itu contohnya seperti itu. Kadang-kadang makanya masyakot. Jadi dalam Islam itu ada 2 hal, ada masyakot, ada hikmah, ya, ada kaitannya dengan adanya. Jadi dorok itu kan kaitannya bepergian tuh bagian dari dorok juga kadang-kadang. Itu apa maneh kalau bepergiannya gak duwe sangu pisan, waduh repot, sudah gak kewo sangu. Ada yang nekat itu, ada nekat pokoknya datang ke teman-temannya, ya insya Allah kalau datang dapat sangu. Ada juga ya bagus juga. Tuh ngoten Bu nggih ya. Kita teruskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, ini sudah masuk. Jadi mulai dari halalan thayyibah ini sudah masuk kepada olah jasad, bukan hanya olah hati. Ini juga kaitannya dengan ayat olah jasad. Ya ayyuhalladzina amanu tiang-tiang ingkang beriman kutiba wis den wajib akan alaikum ing atas sira kabeh apa al-qisasu, yaiku pembalasan gara-gara membunuh, ya, atau melukai atau mencederai organ tubuh sesama saudaranya. Ai al-mumatsalatu tegese ya kisos itu memberi hukuman yang setimpal. Nah, kutiba al-qisasu bil qatla, itu sing dalam pembunuhan gitu. Waswan wa fi'lan, baik yang pembunuhan yang ukurannya, ya bahasa yang lebih kerennya waspan itu pembunuhan karakter. Wah, karakter assassination, bahasa Maduranya kan gitu, karakter assassination. Wafilan, dan memang melakukan. Nah, qatl ini dibagi 3 kategori. Ada qatlul amdi, ada shibhul amdi, dan qatlul khata. Nah, qatlul amdi itu pembunuhan dengan sengaja, yang hanya dibenarkan itu kalau waktu perang, ya, berkecamuk, tapi perang yang sedang berkecamuk. Kalau perang masih perang urat saraf, itu gak boleh. Jadi kalau sudah mulai ada lawan yang membunuh kita ya harus juga siap-siap untuk itu. Yang kedua, kalau ada orang membunuh dengan khilaf, ya, hilaf itu memang emosi gitu loh. Nah, ini baru dikenai hukuman. Jadi Islam itu kan ada istilah hudud, ada istilah kisos, dan ada istilah takjir. Hukum Islam pidana, ya, pidana Islam itu jarimah dalam Islam itu. Al-huru bil huri, seperti satu, kalau ada orang merdeka ya yuktalu bil huri, jadi bunuh dengan orang merdeka. Tetapi ingat, ini bukan hukuman harga mati. Karena di belakang ada ada pengecualian. Kalau ahli waris yang dibunuh itu merelakan atas kematian saudaranya yang dibunuh, maka hukuman kisos itu akan berubah menjadi diat, tebusan. Nah, itu dalam Islam itu memang
sepertinya orang kalau nggak tahu, sepertinya Islam tuh pidana itu kejam. Orang zina diapakan hukumannya, Bu? Dirajam, bukan cambuk, sampai mati kalau zinahnya muhson. Kalau gue muhson 100 kali terus dibuang, diasingkan. Orang mencuri potong tangan. Ya. Orang nuduh zina, ya ibu-ibu yang baik-baik difitnah, dituduh zina. Orang yang menuduhnya itu dirajam 80 kali. Ya. Terus itu orang saribul khomer, ya orang yang mabuk-mabuk itu ada hukumannya dan segalanya. Nah yang kedua kisos kalau terjadi pembunuhan, ya. Makanya ya nauzubillah lah sampai la taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haqq, sampailah kita nih. Nah dia itu dibagi 3, ai amdi, sibul amdi, dan khoto. Nah kalau khoto ini dia niatnya tidak membunuh, niatnya mau nembak burung, tahu-tahu pelurunya itu kena ke seseorang, tahu-tahu mati. Nah ya itu. Wal abdu bil abdi, begitu juga kalau yang terbunuh itu yang orang hamba saya, ya juga hamba. Wal ungsa bil ungsa, ya ungsa itu wong wadon, Bu, ya. Nah itu apa namanya, hukum kisos, hukum kisos. Jadi hukum kisos itu hukum ya memang sepertinya seolah-olah berat, seolah-olah kejam, tapi sebetulnya ya kalau di ini betul, karena hukuman dalam Islam itu mempunyai 3 fungsi. Pertama lil jajri, untuk menjadikan getun, mendidik orang lain supaya kapok. Yang kedua lit ta'dib, mendidik, ya. Yang ketiga lit taubah. Nah ini yang sering dilupakan. Jadi hukuman dalam Islam ini sama dengan proses taubat, sehingga kalau hukuman itu dilaksanakan, orang itu sudah tidak dianggap lagi berbuat dosa. Bahkan zaman Rasul itu ada seorang wanita, ngapunten Bu, ini wanita memang jujur-jujur, Bu, wanita. Nah, ini kejujuran wanita. Dia hamil gara-gara zina, lapor ke Rasul, Rasul saya ini hamil gara-gara berbuat zina, saya minta dihukum rajam. Nah Rasul kaget, kok ono ya wong jujur kaya ngene. Akhirnya nyuruh sahabatnya untuk meneliti, coba teliti temenan, apakah si wedo iki hamilnya teman gara-gara zina. Akhirnya Nabi datang lagi ke Rasul sampai 3 kali itu. Rasul, saya betul. Ya sudah kalau begitu tunggu saja nanti kalau anakmu sudah melahirkan. Saking kepingin dibebas dari dosa, karena merasa berdosa si wanita ini, setelah melahirkan datang lagi ke Nabi, Rasul saya sudah melahirkan, yo nanti anakmu setelah disapeh. Jadi enggak kejam seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang barat, menganggap hukum Islam itu primitif, tidak manusiawi, tidak kejam, tidak ngerti kalau. Nah setelah lapor ke Rasul, baru oleh Rasul dirajam sampai meninggal dunia. Begitu si wanita ini meninggal dunia, terus diurus secara Islam, dan Nabi nyolati wanita Gomidiyah tadi itu, namanya itu dalam hadisnya diriwayatkan oleh Umran bin Husain dari sahabatnya itu. Oleh Rasul disolati, diprotes oleh Sayyidina Umar. Rasul, ngapain orang yang mati gara-gara hukuman zina kok jenengan solati? Apa kata Rasul? Seandainya kamu tahu bahwa tobatnya seorang wanita ini maka lebih istimewa dari 700 sahabat yang setia pada Nabi. Bayangkan itu ya. Jadi jangan dikira hukuman dalam Islam itu tidak ada unsur taubat. Jadi pertama lid jajri, yang kedua lit ta'dib, dan yang ketiga lit taubah. Itu fungsinya itu. Nah, nanti kalau sudah pas ayat-ayat hudud ya kita jelaskan lebih ini ya. Wa bayanati sunatu, lan sudah menjelaskan tentang ini, tentang kutiba alaikumul qisasu al huru bil huri bil abdu bil abdi wal unsa bil unsa.
opo asunatu yaitu hadis Kanjeng Nabi an-zakaro setune utawi yang lanang iku yuktalu pateni sapa biha kalawan sing wedok yaitu. Oleh karena itu dilakukanlah hukuman yang setim wa anahu tu'tabaru mumatsalatu fid dini. Nah, oleh karena itu dilakukanlah hukuman yang setimpal menurut tuntunan agama. Karena apa? Karena pada hakikatnya ajaran Islam itu pala yuktalu muslimun walau abdan bikafirin walau huron. Nah itu. Nah memang ketika bagaimana kalau orang muslim membunuh orang pakai dalam kondisi perang itu lain itu kalau kondisi perang ini tidak ada hukuman Pak ya. Nah itu. Tetapi kalau kondisi aman kondisinya karena ya makanya hati-hati emosi dijaga pun ngantos apa namanya. Nah terusannya ini loh, faman ufyalahu min akhihi syai'un. Nah itu makanya saya katakan hukuman bunuh mati ini bukan harga mati, masih ada ada alternatif ya, ada alternatif. Paman sapane wong upya kamaman den maapatkan lahu kedhe wong kang bunuh minal qatilina tegese saking wong kang padha mateni mindami ahi saking kematian saudaranya si Ufya itu man Ufya al maktuli tegese saudaranya yang terbunuh ya paman upya lahu syai'un. Nah, maksudnya di sini bi antarokal kisoso. Jadi kalau memang paman upya, kalau orang keluarga ahli warisnya yang terbunuh itu memaafkan, maka hukuman qatilnya itu, hukuman kisosnya ini tidak lagi harus dihukum mati, tetapi diganti dengan diat. Ceritanya itu dendo. Berapa dendonya? Yaitu bi antaraka kisoso minhu wa tangkiru syai'in yufidu sukuto kisosi bil afwi an ba'dihi wa min ba'na. Sehingga tidak diwaan bi antaraka kalian nggalakan alkis ing kisos minhu saking wong qatil yang mateni wa tangkiru syai'in. Nah, dengan memberi nakirohnya kata syai'un itu nakiroh Pak. Iku yufidu sukoto kisosi untuk memberikan faedah agar gugurnya hukuman kisos. Dengan apa akhirnya digugurkan hukuman kisos itu? Bil afi karena adanya pengapuro pemaafan dari siapa? Ambakdihi dari saudaranya yang terbunuh. Wa mim badin atau yang wa mim badil warosati atau dari ahli waris yang terbunuh. Itu ceritanya seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa hukum Islam itu kejam. Jadi tidak kejam Pak. Itu memang orang mati. Jadi memang sekarang itu ada anggapan ya pidana Islam ini dianggap pidana yang tidak manusiawi. Tetapi ingat, mengapa dalam Islam itu sampai ada orang dibunuh hukumnya harus dibunuh? Karena itu menyangkut rasa keadilan, yaitu untuk memberikan jaminan bagaimanapun kalau keluarga yang terbunuh itu ya mesti punya tetapi alangkah istimewanya itu kalau keluarga terbunuh itu memberi kadung ya sudahlah yang sudah tapi itu makanya hukuman mati di negara kita masih ada Bu, hukuman mati itu walaupun di beberapa negara sudah mulai diprotes ada hukuman mati. Dulu pernah rame gara-gara Kusni Kasdut dihukum mati. Bahkan sekarang itu kan beberapa kasus memang kenapa dalam Islam ini tidak mengenal pemenjaraan ya karena pemenjaraan itu ternyata tidak mendidik
tidak mendidik untuk menjadikan orang kapok, tapi justru pemenjaraan itu menjadikan orang semakin canggih. Yaitu ini apa namanya, polemik ya, beda pendapat di dalam penegakan hukuman pidana, penegakan hukum. Dan negara kita memang hukum pidananya masih menggunakan WPS, Wetboek van Strafrecht. Masih terjemahan dari KUHP-nya Belanda. Bangsa kita sampai sekarang belum berhasil membuat KUHP yang berbasis apa namanya, keadilan kultural yang berkembang di negara kita. Kita masih menggunakan hukum warisan kolonial, hukum pidananya. Nah, itu sementara itu Pak. Monggo Pak. Nah, ini kita teruskan besok ya. Karena mungkin besok ini Yai Salam ya, kalau menurut itunya, sehingga saya hanya hari Rabu aja minggu ini. Monggo Pak. Ya. Ya. Jadi begini, ya memang ini pelik sekali. Ada dua hadis. Ya. Pertama, al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu bisa sama-sama masuk neraka. Itu pahami dulu. Jadi begini, orang yang terbunuh kalau diberi kesempatan hidup, mungkin dia akan dendam, akan membunuh orang yang membunuh dia. Makanya perlu ada pengaturan bagaimana penegakan hukum, keadilannya seperti apa kalau terjadi kejahatan pembunuhan. Satu, dalam Islam itu tidak boleh adanya penghakiman sendiri, Pak. Eigenrechting itu nggak boleh, harus dilakukan oleh negara. Makanya disinilah pentingnya kita punya negara. Jadi urusan pidana itu bukan urusan privat, bukan urusan pribadi per pribadi orang. Contohnya, saya mencuri barang jenengan, ya jenengan memaafkan, wes sing nyuncuri apa yang mencuri ustadznya saja tak relakan, itu gak bisa Pak. Sekalipun yang dicuri itu merelakan, maka hukuman pencurian bagi pencuri wajib tetap ditegakkan. Begitu juga orang membunuh. Ya. Jadi yang menghukumi apakah nanti dia diputus dihukum mati atau tidak, itu harus hakim. Tidak boleh dilakukan secara drug justice, hakim jalanan. Nah, bagaimana Pak kalau hakimnya itu sekarang ini umpama masih banyak yang kurang jujur, kurang lurus, ya kita percayakan saja kepada keadilan berdasarkan. Jadi bahasa kerennya itu Islam kaitan dengan pidana itu satu prosedural, yang kedua hanya boleh ditegakkan oleh negara, yang ketiga tidak boleh dilakukan namanya penghakiman sendiri. Jadi harus negara Pak. Nah bagaimana negara kita contohnya tidak mengadopsi pidana yang diajarkan oleh hukum Islam, ya apakah kita tidak perlu taat dengan hukum negara? Ya tidak begitu, itu lain lagi ceritanya. Jadi tetap kita harus taat apapun kalau sudah. Makanya muncul perdebatan ya antara apakah teks-teks konkret kaitannya dengan pidana itu harus dilaksanakan secara tekstual atau bisa dipikirkan dengan cara lain. Nah ini yang jadi bahan perdebatannya di situ Pak. Jadi kesimpulannya kaitannya dengan kejahatan umum itu tidak boleh dilakukan penegakan hukum berdasarkan penghakiman sendiri, itu gak boleh, wajib oleh negara. Disitulah pentingnya kita punya negara itu. Ngoten Pak, apa saja yang jadi apa saja jarimah yang diajarkan dalam Islam itu ya. Jarimah itu memang ada dua.
ada yang muttafaq alaih dan yang ghairu muttafaq alaih. Yang muttafaq alaih itu ada 6, kayak hudud ada 6, pembunuhan itu hanya 2 yang dikenai hukuman pasti itu, yaitu pembunuhan yang qatlul amdi dengan shibhul amdi, pembunuhan dengan sengaja apalagi berencana umpamanya, dan pembunuhan setengah berencana, kecuali pembunuhan karena keliru. Nah itu. Nah yang ketiga memang ada namanya jarimah takjil, kejahatan-kejahatan yang hukuman dan jenis kejahatannya tidak diatur oleh Al-Quran maupun hadis, tetapi termasuk kategori kejahatan. Nah, sekarang korupsi kategori apa? Korupsi itu kategori pencurian tingkat ekstra, ya extraordinary. Nah itu. Makanya di beberapa negara korupsi itu dihukum mati, Pak. Ya, itu. Koruptor itu. Nah, itu. Kalau di kita justru dapat remisi kadang. Nah, jadi, ya. Terus yang kedua yang dipastikan dalam Islam itu adalah jaminan rasa adil dan keadilan. Jadi rasa adil itu harus sampai kepada orang yang terlukai itu merasa ini terbebas dengan adanya penegakan hukum itu. Ya, gitu. Tuh. Ngoten, Pak, nggih. Itu kaitannya dengan pidana. Ya nanti di salat yang lebih itu nanti dalam 4 surat Al-Maidah mungkin yang kebetulan banyak menjelaskan ayat-ayat hudud. Nah, itu. Ngoten Pak ya. Nah sekarang bagaimana suami menganiaya istrinya? Pidana juga Pak. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, bukan pengerasan dalam rumah tangga Bu ya. Kalau pengerasan dalam rumah tangga kan menjadikan kita semua ini pemana. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sekarang ini kalau ada suami melakukan pengaplokan kepada istrinya, ya itu bisa dikategorikan pidana. Kita sudah punya KDRT ini, undang-undang KDRT ini, kejahatan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pun ini pun sembrono juga. Ya belanjanya kurang itu Pak, tambah aja uang belanjanya Pak. Iya. Nah itu. Ya. Jadi kalau istri ngomel sebanyak terus itu uang belanjanya kurang. Tambah aja belanjanya atau suruh usaha sendiri ya. Kalau kamu ngomel terus tak modali aja, kamu usaha sendiri ya. Semuanya tergantung ininya Pak, tergantung kita bisa memperlakukannya secara adil ya. Insya Allah gak ngomelan Pak kalau ibu-ibu yang rajin pengajian, Insya Allah mutiah semua Pak ya. Al-Fatihah.